Baik jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Resep pertama kita bisa sukses ibadah adalah bakti kepada Allah, bakti kepada orang tua. Kalau bakti kepada orang tua, ahli ibadah, itu sama dengan bohong. Kau sujud ruku kepada Allah, kau sebut Allah beribu-ribu kali. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, kau zikir 1000 kali. Kau sebut Allah 1000 kali, tapi kau tidak pernah menyebut nama ibumu. Dia disapa Ina, dia disapa mentoa. Ini ahli zikir apa? Bohong ibadahmu, bos. Itu pembohongan publik dunia dan publik akhirat. Jadi nggak bisa, itu aneh bin ajaib. Ada baik hubungannya dengan Allah, dengan orang tuanya dia belakangi. Itu kan mustahil. Syekh Hasan Al-Bisri pada saat ibunya meninggal dunia, beliau nangis sejadi-jadinya, Makanya murid-muridnya bertanya, wahai guruku, kau melarang kami menangis pada saat keluarga meninggal dunia. Kau larang kami menangisi orang meninggal dunia. Disebabkan kata engkau, patuah engkau, pengajian engkau, tangismu, ratapanmu kepada orang meninggal dunia, itu akan menjadi siksa di alam barzakh. Tapi pelungguh menangis, Syekh. Menangis, Abah. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Bisri? Wahai murid-muridku, aku menangis disebabkan oleh matinya orang tuaku. Ya. Kenapa? Karena pintu surgaku sudah hilang. Kalau orang tuaku meninggal, itu artinya pintu surgaku hilang. Itu yang aku tangisi. Makanya serugi-rugi manusia adalah orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih sehat, tapi dia tidak mampu membuka pintu surga disebabkan oleh pengabdiannya kepada orang tua. Bersyukur kaum ibu-ibu, ada suami yang sangat patuh taat kepada orang tuanya. Dendek girang cemburu, pelungguh melek semama, serius semama debat tile dengan toa. Ini ya cemburu batang kenyang. Ina doang lalun rungu. Ina sahai. Jamaah. Dan berbangga kita kalau ada istri kita bakti kepada orang tua. Hanya istri saleha perhiasan. Siapa istri soleha yang berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada suaminya? Pada saat dia berbakti kepada orang tuanya, pipa baktinya adalah suami. Kak, yang mau ke Ina niki. Oh, aruan oleh ari arule. Demi lalu Ina, bapak, mami, abah suruh ke arule niki sikat tuan. Oh, aruan mulai anak. Nenek terkena tipak mau semamam kebek. Ada itu yang begitu. Maju. Ya, indah kan? Indah. Jangan keluar rumah sebelum suami pulang dari lapangan KUD. Jangan pulang, jangan. Aku lalu atau ya, ina aku polok ya nih. Dek, sebelum aku pulang dari pengajian jangan pergi, Dek. Jangan pergi, Bu. Contoh ini. Oh, kelaluan ina masih. Walaupun ina pelunggum, tapi ini larangan suami. Pipa baktimu kepada orang tuamu adalah suami. Alat baktimu kepada orang tua adalah suami. Masya Allah. Allahu Akbar. Lamun wah senina debakti pacu patuh sepatuh-patuhnya sebagai perhiasan dunia, dari apa tamrari malik. Nina si tepetean kance si jade mongkak di entau ngalak doang tahun bedang si tahu mongkak. Hello jamaah, sunnah Nabi. Nah ini lagi Nabi yang mulia ini, manakala engkau menuntun, mengikuti sunnahnya, you harus cerdas, bos. Nabi istrinya banyak. Berapa istri Nabi? Bukan 4,
Nabi 9 istri Nabi, terus pelungguh niki merari siwa. La haula wala. Apa bahasa Al-Quran? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Apa katanya? Masna wa thulatha wa ruba. Tuh entah. Nikahi perempuan itu 2, 3 atau 4. Kapan itu jamaah? Kalau kita mampu. Lamun seninan mampu, itu mampu gua cukup aneh. Ngerepotang dengan ina no. Ayo ibu, mana lebih baik pelunggung, bergerup atau sendiri? Bergerup apa sendiri? Hebat jamaahnya. Oke, kita kembali ke fokus. Bakti kita kepada orang tua adalah rebues pertama, SIM pertama untuk SIM nomor 2 untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sukses menjalani ibadah. Dan terakhir jamaah, bakti kepada guru. Berbakti kepada Allah sudah, berbakti kepada orang tua sudah. Sekarang kita berbakti kepada guru. Lalu pelungguh berkata, aku tidak punya guru. Cari guru. Cari guru. Tidak boleh orang tidak punya guru. Ya keciput doang adinara guru. Ya jaja tarik adinara guru. Apalagi ini kita mempelajari ilmu cara kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat di yaumul kiamah. Harus ada guru. Harus ada apa? Maka di sini Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh berbahasa pandai-pandai memilih. Siapa bilang begini? Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Pandai-pandai mencari guru, karena ia jari julu bahasa Bapak Maulana Syekh itu. Ilmuna bengu, mau me'ai juga bengu. Guru mek bagus, ante bagus. Guru mek menek nganjeng, ante menek. Sedupang sebutan di. Harus ada guru jamaah, harus ada guru. Karena guru ini adalah menjadi imam kita di akhirat besok. Alangkah ruginya orang, imamnya besarnya kontek, mulia berjilbab. Ada itu? Ada. Guru yang mana? Guru tegak, kancil, jujur, ikhlas. Mengajar bukan karena materi atau? Nah itu. Kalau ada guru mau materi, apalagi arah ustadz guru milih anak. Wah, nggak bisa itu. Mengganggu ketulusan, mengganggu keikhlasan. Makanya pandai-pandai memilih guru. Bukan guru sak gagah. Bukan guru sak penter. Apa ngandikan Maulana Syekh? Guru sak tegak, kanca, ikhlas. Semua kriteria dalam nyanyian ini adalah muaranya akhlak. Cari guru yang berakhlak. Lebih-lebih kita dapat suami yang sekaligus guru kita. Alhamdulillah, suamiku guruku, guruku juga suamiku. Ini orang menyelam sambil minum. Alhamdulillah. Demet salah arah tetap ketuan. Demet milih ibadah arah aja. Tapi alangkah bodohnya, suaminya guru hebat. Suaminya alim, tapi nih ya dek di tahun lego pahit. Ini orang dekil berdiri di bawah pancuran. Bodoh dia. Kenapa? Bu? Bodoh. Suaminya hebat, dia berkemben. Toto lain semamun ngamari pengajian. Nih anu ngalang berkemben doang. Saya bisa dia tuan guru kan si berkemben jok alpamat. Tahu dari berkemben bu? Coba praktikan bagaimana berkemben. Bumbung, itu jamaah sekalian. Ndek berjilbab, buru jering. Wih. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau engkau menjadi guru, murid pertamamu adalah istri. Siapa? Istri. Murid pertama, dek jangan begini, dek begini caranya.
Dek, jangan begitu, begini caranya. Alhamdulillah. Beres tidak sudah? Bakti kepada Allah, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru. Selamat ibadahmu, selamat zikirmu, selamat sholawatmu, selamat istighfarmu. Tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Zikirmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau tutup, apa isi zikir, apa isi istighfar, dan apa isi sholawat. Ini sebagai penutup pengajian kita. Setelah saya bakti kepada Allah, oke, sudah. Berbakti kepada orang tua saya, sudah. Dan ingat jamaah, maaf yang tertinggi adalah maafnya orang tua. Sesugih-sugih pelinggih, tapi ada dalam kekayaanmu kutukan orang tua. Ini jadi bumerang kekayaanmu. Hartamu akan jadi api yang akan membakar kamu sebelum dibakar di neraka, sebelum dibakar di alam barzakh. Hati-hati, bos. Hati itu. Kita selaku dengan nama ja uli, solah sengeh, lagu demet lalu tanja ina, belum jauh kepeng kia, jok ina undang lo merungu, burung terlalu. Jamaah, alangkah indahnya istri soleh itu. Wadah tanja ina, demet tebang si dengan demet tebang semaman, nih hari ini 1 juta. Tanya orang suami kita, kak wadah tanja ina. Demet tebang 2 juta, kak wadah tanja ina. Demet tebang 500, kak wah tanja ina. Tanya dia, ada yang nanya begitu? Ini binek bagus. Baju birang nih, binek bagus nih. Tanya, ada ibu bilang begitu ya? Kak wah tanja ina. Ada ya? Bapak arak sedina ada model pen balen. Eda, astagfirullahaladzim. Eda, macam bapak. Eda, astagfirullahaladzim. Nah, si kena eda aja baju bireng, si kena dinarak nih baju putih, bahaya keketuaan doang. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau sudah kita lulus pada Allah, lulus kepada orang tua, yang paling besar godaan adalah berbakti kepada orang tua. Kalau berbakti kepada guru itu tidak ada godaan, Pak. Tidak ada godaan, jamaah. Tidak ada godaan itu. Dan banyak guru sekarang begelanyat guru yang pun tebani kena tuan guru luwe salah unin saya bayu baru bani salah tuan guru si darunia ilahi illallah lema revisi pidato manak untung dinara tuan guru lain datang. Baik jamaah sekalian, hafizakumullah, ini kalau kita lulus, oke sudah. Gangguan berbakti kepada orang tua tidak ada. Ada gangguannya tapi cuma dari istri aja dah. Ya, ibu, bapak. Aku tuh kalau dia dari suami aja dah. Ya. Berbakti kepada guru tidak ada gangguan. Polos, molos, mulus tidak ada. Nah sekarang setelah kita beramal-amalan, zikir mulai kita perbanyak, istighfar mulai kita memperbanyak, sholawat mulai kita memperbanyak. Sesungguhnya tiga ini adalah aqabatul a'la, aqabah yang tertinggi, yang diingini oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Pelaku yang 3 ini, haji tidak masalah, umroh tidak masalah. Semua kalau belum mau haji umroh harus kaya, Bu, Pak, harus kaya itu. Zakat harus kaya, tahajud harus sehat. Kalau zikir, istighfar, sholawat, ini tidak ada ongkosnya, sangat ringan. Kalau mau saat sekarang ini pun juga bisa. Itu besok ada orang yang namanya sangat menyesal. Apa yang dia sesali? Dulu di dunia aku bersempat banyak, memiliki waktu banyak mengucapkan subhanallah. Kenapa aku tidak mengucapkan itu sebanyak-banyaknya? Padahal kesempatanku banyak di dunia. Itu ada nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penyesalan orang-orang yang tidak pernah mengatakan subhanallah, tidak pernah berkata astagfirullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Baik, jamaah sekalian, apa istighfar? Isi istighfar adalah kemudahan. Kalau pengampunan itu keniscayaan istighfar.
Ingat ini, kalau pengampunan Allah itu jamaah keniscayaan istighfar, sebab banyak cara meraih ampunan Allah. Arak tanah tadiki arak semeter 2 meter kita hadiahkan, kita infakkan jadi jalan gang. Setiap orang yang lewat itu pelungguh mendapat ampunan Allah. Jamaah, ndek dah harus istighfar. Inggih. Pelungguh niki punya kain baju, kau sedekahkan kepada orang lain. Pada saat kain baju telepung itu adalah dipakai sholat, itu adalah cara Allah mengampuni pelungguh. Kau bakti kepada orang tua, cara Allah mengampuni. Depo poang selakian pelungguh meniki kain, air yang jatuh dari kain itu, begitu juga cara Allah merontokkan dosa-dosa kita. Itu cara Allah mengampuni. Tapi kalau istighfar jamaah sekalian, zi kuwatan ila kuwatikum, pelungguh akan memiliki kekuatan yang lebih dari saat sekarang ini. 10 kekuatanmu kau istighfar, Allah lipat gandakan menjadi 20. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan amal ibadah balasan orang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Masya Allah. Apa juga jamaah sekalian isi istighfar? Molah. Pengamal istighfar hidupnya molah. Tahu dari molah? Ndek terjadi amak molah. Molah. Kau susah istighfar, Bu. Banyak hutang istighfar. Insya Allah, lamun engkau berutang, darah utang. Benar nggak? Sehingga jamaah jangan tunggu ada dosa baru istighfar. Jangan. Setiap hari istighfar. Pagi istighfar, zuhur istighfar, asar istighfar. Makanya seluruh para nabi Allah perintahkan untuk istighfar. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, pas wastaghfirhu ya Muhammad innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya Muhammad innahu kana tawwaba. Ini ayat 100 hari sebelum Nabi wafat, itu Nabi diperintahkan istighfar. Apa istighfar kanjeng Nabi? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adakah orang yang lebih mulia dari Nabi? Tidak ada. Adakah orang yang dijamin masuk surga? Tidak ada. Adakah orang yang masuk surga dahulu sebelum Nabi? Tidak ada. Pintu surga haram dibuka, tidak boleh dibuka, terlarang dibuka sebelum Nabi yang mulia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membuka gagang pintu surga. Tidak boleh orang lain. Di dunia maksum dari dosa. Kalau beliau ke neraka, neraka padam. Neraka padam. Kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mulia, semulia-mulianya di dunia dan akhirat. Pada saat matahari direndahkan oleh Allah di atas kepala seluruh manusia. Matahari pada hari itu jamaah sekalian tidak ada sinarnya, hanya panasnya saja matahari. Maka air tubuh manusia itu ada yang sampai pusat, arak sampai belong, entah tenggelam dengan air tubuhnya, saking panasnya itu manusia mengeluh, ya Adam, mana dato Adam, laporkan kepada Allah, ayo segerakan kami ini diapakan ya Allah. Nabi Adam berkata, wahai manusia, dek kesemen ngelapor jawab desida Allah Ta'ala, karena aku layak dek surga, saya dibuang oleh Allah gara-gara aku berdosa. Kita cari Nabi Nuh, dek kesemel menghadap Allah, anakku saja tidak bisa aku selamatkan Kanaan. Cari Nabi Ibrahim, cari sampai tidak ada orang yang menolong kita. Kenapa? Ini matahari dekat atekembek niki, matahari di atas otak tahu. Ayo kita mau diapakan? Matahari ini sudah tidak ada sinarnya, hanya panasnya saja. Maka Nabi Isa alaihissalam mengusul, cari kekasihnya Allah, cari Nabi yang termulia. Dia adalah imamul mursalin, imam para kami selaku para nabi, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Nabi
sujud kepada Allah, lalu minta, ya Allah, segera hisab makhlukmu ini ya Allah. Kami mohon ke Rahman Rahimmu, maka matahari baru dinaikkan. Lalu Allah berfirman, andai kata kamu tidak bermohon ya Muhammad, aku akan biarkan manusia niki marak teri tejeluk jerih. Atalulang tejeluk meni marak teri. Masya Allah. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Juga beliau istighfar. Istighfar beliau ini jamaah. Nabi istighfar. Buat apa lagi kita jamaah majelis zikir si luwe entan telak. Itu kena mana. Jamaah melontar di orang bait asul. Arak mana modal? Mbe oleh nane konek. Tombok tengah. Tapi ya jari bendahara habis. Istighfar itu jamaah. Jamaah. Nah, isi istighfar apa? Molah, mudah, murah. Terakhir, isi istighfar itu apa jamaah sekalian? Penarik. Tarik. Kenapa bilang yang menarik? Ada pengusaha roti itu mampu menarik Imam Ahmad ibn Hanbal yang luar biasa, ahli hadis, soleh, memiliki kekeramatan yang luar biasa, ditarik oleh istighfarnya tukang roti. Tukang roti ini terus istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal gelisah di rumahnya, ingin sholat, ingin mengunjungi satu desa. Maka di desa itu beliau tenang, lalu minta nginep di masjid itu. Tapi merbotnya tidak mengasih. Dan diberikan izin di merbot oleh merbotnya. Jam menginap di masjid ya. Sugul itu. Sugul Imam Ahmad bin Hanbal. Dilihat oleh orang lewat. Pak merbot, saiku. Orang asing ya. Milih nginep kun masjid ya. Kesepakatan BTM tidak boleh nginep di masjid. Akhirnya orang ini dipanggil oleh tukang roti. Pak, sila niki gedeng niki pondok yang tahu belum nginep. Maka Imam Ahmad bin Hanbal turut tukang roti ini. Sesampai di rumah tukang roti ini, Imam Ahmad dipersilahkan duduk, dibuatkan kopi. Maka tukang roti ini melanjutkan pembuatan rotinya. Tapi mulutnya tidak pernah diam, nyerimut doang. Ini Imam Ahmad bin Hanbal heran, nyerimut doang tukang roti ini. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal nanya, Pak, dari tadi saya lihat Anda nyerimut doang biwih. Tapi lalu terbaca, si pembaca aku ya istighfar tengah pengajak si Ustaz Jamil itu. 1000 kali aku ya istighfar. Ada begitu? Alhamdulillah. Lalu Imam Ahmad bertanya, kata tukang roti, semua sudah aku dapatkan. Avanza sudah aku beli, pendak jual. Innova wah kebedoe, pendak jual. Apa juga? Semua sudah aku dapatkan, cuma satu yang belum aku dapatkan, wahai Tuhan. Apa itu? Aku ingin Imam Ahmad bin Hanbal duduk di tempatku ini. Imam Ahmad takbir. Allahu Akbar, kata beliau. Wahai tukang roti, ini dia Imam Ahmad bin Hanbal yang kau inginkan itu. Pantas aku gelisah di daerahku, pantas aku gelisah di negeriku. Magnetis istighfarmu lah yang menarik aku ke tempat ini. Kalau Imam Ahmad mampu ditarik oleh istighfar, apalagi seninan selalu nyenger. Wahai ahli istighfar, alur nyenger, tarikkan istighfar. Adin di ule-ule. Oke, itu isi istighfar yang pertama. Yang kedua adalah zikir. Apa isi zikir? Isi zikir adalah kau dibersamai oleh Allah. Itu isi zikir. Kalau belum ingin dibarengi oleh Allah, ingin dibersamai oleh Allah, zikir. Jamaah. Jamaah. Kita ke Jakarta dibersamai oleh uang 70 juta, aman? Aman, aman. Jamaah. Aman. Tapi saya tidak berani mengatakan aman. Kenapa? Kau lewat pesawat
terbakar pesawatmu, bisa nggak ditolong oleh 70 juta itu? Tidak bisa. Kalau Allah menolong kita, tidak ada namanya mustahil. Isi zikir adalah kita dibersamai oleh Allah. Kalau Allah membersamai kita, ainama takunu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu pergi, di sana ada wajah Allah. Artinya di sana ada bukti tentang kehadiran Allah. Kau lihat kehadirannya? Oke, pada malam ini, kenapa kita demen hadir? Kita lihat orang yang kita cintai hadir. Itu dia. Yang saya cintai itu hadir. Kita lihat mukanya. Luar biasa. Just itu buat nih sih. Jamaah. Onek WA niki. Yang hadir kun tawajuh lapangan kau dia to. Ya hadir. Bila dia jawab begitu, aduh datang padahal dia jadi panitia. Dia lihat wajah yang dia cintai hadir, luar biasa pengemos. Alhamdulillah. Ini kau lihat wajah Allah dimanapun. Yang malam ini ruan doang terlihat wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini. Yang saya lihat adalah wajah Allah. Mudah-mudahan bisa begitu. Kalau kau rajin zikir, di mana pandanganmu kau tertuju, di sana bukti kehadiran Allah ada. Kenapa jamaah sekalian? Semua alam ini bergerak. Kalau Allah tidak hadir di sana, tidak bisa bergerak. Laut akan berhenti berombak kalau tidak dihadiri oleh kemahabesaran Allah di sana. Senina teniki, ndek tahu kemus lamun ndek Allah hadir pada istri kita. Angkat lamun senina marah, suami marah, bersyukur kepada Allah, sujud syukur. Kenapa? Ada Allah hadir di marahmu itu. Allahu Akbar. Maka kita yang melihat kehadiran Allah bijaksana. Alhamdulillah. Isi zikir itu apa? Bersamanya Allah. Terakhir, solawat. Apa isi solawat? Isi solawat adalah syafaah, pertolongan. Siapa yang menolong? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintamu kepada beliau akan membuat kita selamat di alam dunia dan alam akhirat, bahkan di alam barzah. Bahkan kelak pada hari kiamat kita akan bersama orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tapi ingat jamaah, cintamu kepada Nabi besar Muhammad SAW, ayo buktikan. Bagaimana caranya? Hidupkan ajaran beliau, sunnah beliau kita hidupkan. Apa sunnah Nabi SAW jamaah? Jangan marah. Itu sunnah Nabi. Dedek cepat silih. Kalau menjadi pemimpin, dedek cepat tersinggung. Itu sunnah Nabi. Nabi SAW dilempar di Taif, beliau tidak tersinggung. Bahkan beliau berdarah. Tapi justru beliau berdoa, ya Allah, jadikan penduduk Taif ini hafizul Quran wa hafizul hadis. Terbukti doa beliau, banyak ahli Taif menjadi penghafal Quran, penghafal hadis. Padahal orang Taif yang melempar beliau sampai berdarah-darah. Makanya jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, dedek girang kutuk murid. Kamu nih ketelan, dek main tahu. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Dedek girang kutuk anak, kamu nih sebek marah amam. Mareh aman lain, kamu nih leles marah inang. Jadi kanak sebek marah ama, leles marah ina. Dina tung kena kanak niki. Jangan begitu Pak. Jangan begitu. Kemben anak dedekil, sida di dua mandi. Ada begitu? Anak kemalas sembahyang, sida sembahyang subuh di dua. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jangan kutuk yang kita pimpin. Jangan kutuk yang kita pimpin. Cari Bapak makan nasi, mudah-mudahan Anda pada ahli surga bighairi hisab. Jamaah NW yang masuk surga bighairi hisab. Di bawah bimbingan dan syafaat Nabi besar Muhammad, itu doa beliau. Sayangnya al-maghfurullah Bapak Pak Maulana Syekh. Ini jamaah sekalian, mungkin sekedar niki dari tiang. Kita akan zikir nggih sebelum kita tutup niki.